Halo temannya, mobil klasik pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dengan sebuah gerakan dari para klasik car enthusiast yang mencoba menghidupkan kembali era 80-an, dan pada video kali ini, R-Autos akan membawa Automania untuk bernostalgia lagi ke dunia otomotif di era tahun 70-90-an. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang julukan-julukan lokal Indonesia kepada mobil-mobil ikonik yang masuk ke pasar Indonesia pada tahun 70-90-an dan sempat menjadi primadona pada masanya. Penasaran apa saja? Simak videonya sampai habis. Yang pertama ada Daihatsu TAF atau TAF Kebo. Daihatsu TAF pertama kali diperkenalkan di tahun 1976 pada saat peluncuran TAF F10 bermesin 4 silinder 958 cc. Untuk versi awal ini dijuluki sebagai TAF Kancil karena ukurannya yang mini namun bermesin bandel. Meski demikian, mobil ini baru populer di generasi berikutnya, yaitu pada tahun 1979 dengan kode sasis F50. TAF F50 muncul sebagai sosok SUV 2 pintu 4x4 yang dikenal tangguh hingga dijuluki TAF Kebo. Tapi julukan tadi muncul bukan cuman karena ketangguhannya seperti kerbau, namun juga karena hadirnya logo bergambar kepala kerbau di pintu belakang Daihatsu TAF F50. Mobil ini naik pamor karena mesinnya sudah memakai diesel berkode DG 4 silinder segaris 2530 cc dengan transmisi 4 speed. Nama TAF ini dipercaya merupakan singkatan dari Torque Almighty 4-Wheel Touring. Daihatsu TAF punya banyak nama lain di luar negeri. SUV ini juga dikenal dengan nama Daihatsu Wildcat, Daihatsu Scat, atau Daihatsu Rager. Nah, untuk versi K-Car pada mobil ini, definisi TAF bergeser jadi Torque and Almighty Fun-Tool. Melihat sejarah Daihatsu TAF Kebo terkenal sebagai mobil yang tahan banting, irit, tidak rewel, dan tangguh dengan reputasi yang bagus. Sebagai jeep kompak serba bisa, mobil ini dahulu banyak dipakai oleh instansi pemerintahan dan sebagai kendaraan operasional atau dinas di berbagai proyek di Indonesia. Yang kedua ada Mitsubishi Galant 1993 atau Galant Lele. Di antara sedan premium Jepang yang pernah masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 90-an, mobil ini merupakan kandidat terkencang dibandingkan dengan pesaingnya Honda Accord Cielo, Mazda Cronos, ataupun Toyota Corolla Absolute. Mengapa demikian? Karena mesin yang diusungnya cukup padat walaupun kapasitasnya hanya 2 liter, namun salah satu varian mesinnya telah menggunakan konfigurasi V6 yang mampu memberikan tenaga yang sangat besar. Dan bahkan sangat jarang ada sedan premium Jepang dengan spesifikasi mesin V6 yang masuk ke Indonesia, karena pada saat itu mesin dengan konfigurasi ini hanya dipasok oleh pabrikan Jerman seperti Mercedes-Benz ataupun BMW. Galant generasi ke-7 ini lebih dikenal di Indonesia dengan nama Galant Lele atau Galant Taos. Hadir pada 1993 untuk menggantikan posisi market Mitsubishi Eterna yang saat itu hadir bersama Mitsubishi Dangen. Yang ketiga ada Datsun 120Y B110 atau Datsun Curut. Orang Indonesia dulu terkenal tidak suka dengan nama rumit dan sulit diucapkan, seperti halnya Datsun 120Y B1110 yang menggunakan gabungan antara angka dan huruf hingga terkadang sulit untuk diingat. Demi memudahkan namanya, masyarakat malah mengenal mobil Datsun ini dengan istilah curut yang merupakan nama jenis tikus. Penamaan tersebut rupanya diidentikan dengan model moncong depan mungil dengan mata bulat serta lekuk tubuh melandai persis seperti wujud tikus curut. Nama besarnya sebagai salah satu varian Datsun selaras dengan kejayaan produsen tersebut yang pernah berdiri di tahun 1970-an. Yang ketiga ada Kijang generasi kedua tahun 1981 atau Kijang Doyok. Kesuksesan yang dicapai oleh Toyota Kijang generasi pertama yang diperkenalkan pada 1977 mendorong PT Toyota Astra Motor untuk meluncurkan Kijang generasi kedua. Bahkan di antara para pesaingnya pun di kategori kendaraan bermotor niaga serbaguna KBMS, saat itu hanya Toyota Kijang yang masih bertahan dan melahirkan generasi kedua pada tahun 1981. Nama Kijang sendiri pun diambil dari singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Mobil Kijang Doyok ini memiliki mobil yang sangat ikonik dan dikenal oleh lintas generasi. Bagaimana tidak? Mobil yang dikenal sebagai mobil yang tangguh dan tahan banting ini beberapa kali masih sering terlihat di jalan-jalan ibu kota dengan kondisi yang sehat. Sampai hari ini, Toyota Kijang generasi kedua ini populer dengan sebutan Kijang Doyok. Tak pernah ada penjelasan pasti mengapa julukan itu tumbuh di masyarakat Indonesia.
dan bisa melekat di Toyota Kijang 1981 ini. Bisa jadi julukan itu muncul lantaran sosok Kijang generasi kedua yang krempeng ini identik dengan tokoh kartun Doyok di harian Poskot. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa julukan itu muncul karena mobil ini sering muncul di kartun Doyok yang pada masa itu menjadi salah satu rubrik favorit. Yang keempat ada Jimny Jangkrik. Sejak generasi pertama hadir di Indonesia pada tahun 1979, Jimny dikenal sebagai mobil berbentuk kotak yang sederhana, namun menawarkan performa off-road, serta memiliki kelincahan di berbagai medan jalan. Jimny sendiri menjadi salah satu mobil SUV paling laku di pasaran, terbukti dengan nilai penjualan sebanyak 130.000 unit sejak 1979 hingga saat ini. Setiap seri Jimny yang diluncurkan di Indonesia selalu membangkitkan kembali memori historis dan fenomenal terhadap mobil legendaris ini. Bahkan, saking legendarisnya mobil ini, akhirnya pihak Suzuki kembali menghidupkan tipe Jimny baru-baru ini dan menjadi trending di kalangan car enthusiast. Jimny generasi pertama yang dikeluarkan pertama kali di tanah air adalah LJ80 pada tahun 1979. Kemudian mendapat sebutan Jimny Jangkrik. Setelah sambutan positif, Jimny LJ80 kemudian dirakit di Indonesia dengan kapasitas mesin 800 cc. Mobil off-road 4x4 itu awalnya dihadirkan untuk keperluan mobilitas pertambangan dan sempat menjadi mobil dinas kepolisian, lalu mendulang sukses di pasar dan menjadi salah satu mobil ikonik di Indonesia. Jimny Jangkrik juga memiliki model turunan yang diproduksi hingga tahun 1981, yaitu LJ80V dan LJ80Q dengan pintu berbahan metal. Itu tadi penjelasan mengenai nama-nama gelar mobil klasik di era 70-90-an, dan semoga populasi mobil-mobil ini tidak hilang termakan zaman. Dan kalian lebih suka mobil yang mana nih Automania? Silahkan komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, tidak ada salahnya untuk klik like, komen, dan subscribe juga pastinya, karena dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Terima kasih.